Usai sidang yang ke-15, Ambu Ane Ratna Mustika membantah banyak hal soal bukti-bukti yang diajukan oleh tergugat Kang Deddy Mulyadi, yaitu soal bukti chat yang beredar di media sosial berisi percakapan Ambu dan Kang Deddy Mulyadi yang mesra dan romantis. Menurut Ambu Ane Ratna Mustika, chat sayang-sayangan tidak jadi jaminan bahwa rumah tangga mereka utuh dan baik-baik saja. Malah Ambu mengatakan bahwa bukti mereka tidak baik-baik saja adalah salah satunya sudah pisah rumah, bukan lagi pisah ranjang. Ambu menetap di rumah dinas sementara Kang Deddy Mulyadi tinggal di Lembur Pakuan, Subang. Namun saat ditanya apakah Kang Deddy Mulyadi suka berkunjung ke rumah dinas, Ambu Ane Ratna Mustika mengakuinya, namun perlahan jarang. Bahkan barang-barang pribadinya, semisal celana dalam Kang Deddy Mulyadi, sudah tidak ada di rumah dinas. Sementara untuk perhatian, Ambu Ane Ratna Mustika mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi tidak perhatian. Sewaktu mengandung Nyihyang Ayu, ia belum pernah diantar satu kali pun ke dokter untuk memeriksa kandungan. Namun untuk waktu lahiran, Kang Deddy Mulyadi standby menunggui Ambu Ane Ratna Mustika melahirkan bayi Nyihyang Ayu. Sementara untuk kegiatan harian, Kang Deddy Mulyadi hanya pernah mengantar ke undangan bersama Ambu Ane Ratna Mustika. Itu hasil konfirmasi Ambu Ane Ratna Mustika terhadap sopir pribadi Kang Deddy Mulyadi yang dijadikan saksi dalam persidangan oleh tergugat Kang Deddy Mulyadi. Proses persidangan gugatan cerai Ambu Ane Ratna Mustika terhadap suaminya Kang Deddy Mulyadi menjadi sorotan dan berita viral, heboh dan dramatis. Pasangan yang terlihat romantis dan ideal tiba-tiba berseteru di Pengadilan Agama Purwakarta. Dan kalau dicermati, terlihat Ambu begitu kukuh untuk lepas dan bercerai dari Kang Deddy Mulyadi. Ramainya berita persidangan gugatan cerai Ambu Ane Ratna Mustika terhadap Kang Deddy Mulyadi tidak lepas dari info-info yang disampaikan oleh penggugat atau tergugat, terutama usai keluar sidang. Jika sidang selesai, pas keluar ruangan, media sudah berjajar menunggu, dan Ambu Ane Ratna Mustika selalu memberikan pernyataan pers secara lugas dan tanpa tedeng aling-aling. Ia tidak sungkan untuk mengungkap hal-hal privasi dan rahasia. Bahkan dalam setiap pernyataan, mimik wajah, gerak bibir, sorot mata, dan gerak tubuh Ambu Ane Ratna Mustika seolah menyatakan bahwa ia sudah tidak menyukai lagi Kang Deddy Mulyadi. Ia terlihat bersikukuh ingin bercerai dari Kang Deddy Mulyadi. Roman itu menjadi tanda tanya besar, khususnya bagi fans Kang Deddy Mulyadi. Mereka mulai curiga, ada apa sih sesungguhnya di antara Ambu Ane Ratna Mustika dan Kang Deddy Mulyadi? Kalau soal pisah rumah, banyak juga warga biasa yang berjauhan, atau seperti tentara yang berjauhan sesama pasangannya. Itu hal biasa, sudah lumrah. Termasuk banyak juga istri yang tidak diantar oleh suaminya untuk periksa kehamilan ke dokter. Itu banyak terjadi dan tidak menimbulkan perselisihan yang cukup lebar dan tajam. Termasuk perhatian yang dimaksud oleh Ambu Ane Ratna Mustika. Dalam pernyataan persnya, Ambu Ane Ratna Mustika tegas mengkonfirmasi bahwa ia memblokir nomor Kang Deddy Mulyadi sejak Juli tahun 2022. Kenapa Ambu memblokir nomor Kang Deddy Mulyadi? Ternyata hanya karena Kang Deddy Mulyadi menjadikan isi chat antara Kang Deddy Mulyadi dan Ambu Ane Ratna Mustika dianggap sebagai bukti bahwa rumah tangga mereka baik-baik saja. Tentu netizen jadi liar. Kenapa sih Ambu tidak mau disebut atau dikatakan bahwa rumah tangganya baik-baik saja? Seolah ia ingin dihakimi sebagai rumah tangga yang sudah tidak baik-baik saja, sudah berpisah rumah dan tidak layak dipertahankan. Atau memang sejatinya Ambu Ane Ratna Mustika
tidak mencintai lagi Kang Deddy Mulyadi secara totalitas dan tak tersisa sedikit pun? Selama ini beredar percakapan antara Ambu Ane Ratnamustika dan Kang Deddy Mulyadi yang berkirim kabar dan saling menyapa dan mengingatkan. Isi percakapan itu yang terpotret adalah medio Mei 2022 sebelum akhirnya nomor WA Kang Deddy Mulyadi diblokir oleh Ambu Ane Ratnamustika. Dalam percakapan itu, Kang Deddy Mulyadi selalu berkirim sapa dan bertanya, misalnya, "Wilujeng Zuhur sayang," dan Ambu menyahuti dengan balasan Wilujeng Zuhur. Namun kalau kita jeli membaca percakapan antara Kang Deddy Mulyadi dan Ambu Ane Ratnamustika, memang yang paling aktif berkirim pesan WA adalah Kang Deddy Mulyadi. Dan faktanya, kadang jarang dibalas pesan WA Kang Deddy Mulyadi tersebut. Atau kalaupun dibalas, bisa 12 jam kemudian lamanya. Alasannya Ambu sering sudah tertidur atau HP-nya tidak dibawa di rumah. Kalau lama tak dibalas, biasanya Kang Deddy Mulyadi suka buffer dan kirim WA lagi untuk meminta maaf jika WA yang ia kirim membuat Ambu Ane Ratnamustika tidak berkenan. Bahkan Kang Deddy Mulyadi sering meminta maaf jika banyak salah kepada Ambu Ane Ratnamustika. Dari isi percakapan, walaupun Ambu masih membalas dan menyahut, nadanya memang sudah berbeda, seolah hambar dan bertepuk sebelah tangan. Ambu seolah menjawab pesan Kang Deddy Mulyadi tersebut lantaran tidak enak saja untuk tidak dibalas. Dan hal itu terkonfirmasi saat wawancara kemarin. Menurut Ambu, ia masih memanggil Kang Deddy Mulyadi dengan sebutan ayah. Namun, itu dilakukan hanya karena ia menghormati dan faktanya Kang Deddy Mulyadi adalah ayah dari anak-anaknya. Itu saja. Rangkaian sidang dari awal sudah berjalan dengan penuh dinamika. Kini setiap tahapan sudah dijalankan oleh Pengadilan Agama Purwakarta. Kang Deddy Mulyadi sebagai tergugat selalu mengikuti perjalanan sidang meskipun diwakili oleh pengacaranya. Saksi-saksi baik penggugat maupun tergugat sudah dipanggil. Kemudian bukti-bukti tertulis juga sudah diajukan berkasnya ke pengadilan. Kini nasib rumah tangga Kang Deddy Mulyadi dan Ambu Ane Ratnamustika berpulang pada penilaian kemuliaan hakim untuk menimbang dan menyimpulkan. Pada agenda minggu depan, sedianya hakim menyimpulkan atas beberapa kejadian, dalil, saksi, dan bukti-bukti yang sudah diajukan oleh kedua belah pihak. Kita percaya hakim adalah orang yang lulus sarjana, master, atau doktor dari disiplin ilmu hukum di perguruan tinggi. Mereka pasti menguasai ilmu logika hukum, yaitu suatu metode berpikir dan cara mengambil kesimpulan dari premis-premis yang dibangun dalam menyusun konklusi. Kita berharap bahwa hakim bisa bertindak logis, masuk akal dengan memperhatikan seluruh fakta dan data selama proses persidangan. Ruang pengadilan tentu saja bukan semata untuk mengejawantahkan hasrat benci atau cinta. Namun pengadilan adalah ruang di mana kebenaran dibuka secara objektif dan transparan. Semoga Kang Deddy Mulyadi dan Ambu Ane Ratnamustika mendapati jalan terbaik dalam hidupnya, sehingga apapun perseteruan yang saat ini terjadi dan menimpa keluarga mereka bisa menimbulkan hikmah dan pelajaran bagi mereka. Saling memaafkan, itulah pencapaian dan kehormatan tertinggi dari nilai kemanusiaan kita yang seutuhnya.